Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-390 bertepatan dengan bab ke-1874. Song Jimo buru-buru menjawab, "Nyonya Ma, jarak tempuh kapal pesiar itu mencapai lebih dari 2000 mil laut, yang berarti hampir 4000 km, dan itu cukup untuk melakukan perjalanan jauh dari Jinling ke Muara dan kemudian berangkat ke Tokyo. Namun karena ini melibatkan keluar masuk negeri, Anda harus melapor ke bea cukai terlebih dahulu." Malan segera berkata kepada Yichen dengan penuh semangat, "Menantuku yang baik, mari kita luangkan waktu mengendarai kapal pesiar pergi ke Jepang. Bagaimana menurutmu?" Yichen berkata dengan samar, "Ini akan kita bicarakan begitu ada waktunya." Malan segera berkata, "Apakah waktunya sulit untuk dicari? Ayahmu dan aku tidak bekerja, dan kamu juga tidak bekerja. Saat ini hanya si Acuran saja yang pergi bekerja, menjalankan perusahaannya sendiri. Dia adalah seorang bos. Bukan masalah baginya ketika dia ingin berlibur kapan saja." Securan segera berkata, "Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kewirausahaan membutuhkan perhatian khusus untuk menjadi efektif. Bagaimana aku bisa meninggalkan perusahaan dan pergi bepergian begitu saja?" Malan berkata, "Ya sudah, kalau begitu itu juga tidak masalah. Kamu boleh tinggal dan terus bekerja. Biarkan Yuchen yang membawa kami pergi berjalan-jalan ke Tokyo. Kebetulan kami tidak ada di rumah, jadi kamu bisa lebih fokus pada perusahaanmu." Securan langsung terdiam. Meskipun dia tidak ingin keluarganya berpergian tanpa mengajak dirinya, tetapi Malan sungguh sangat pandai berbicara. Awalnya dia meminta Securan untuk pergi bersamanya, tetapi Securan menolak dengan alasan ingin fokus pada pekerjaannya. Oleh karena itu, dia pun berbicara membiarkan Securan tetap tinggal dan mengurus usahanya sendiri. Securan tidak dapat melawannya sama sekali. Jika tidak, berarti dia sama saja sedang menampar dirinya sendiri. Oleh karena itu, Securan pun tidak punya pilihan lain selain mengatakan, terserah kalian saja." Yichen tersenyum dan berkata, "Jangan membahas ini dulu. Tahun baru Imlek segera tiba. Dalam periode ini secara alami akan dihabiskan di rumah merayakan hari raya. Adapun mengenai apakah akan pergi bepergian, kita akan membahasnya setelah tahun baru nanti." Malan segera mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah menantuku yang baik, ibu menurut padamu." Yichen kemudian memandang ke semua orang dan berkata dengan serius, "Aku benar-benar berterima kasih kepada kalian semua karena telah bersedia merepotkan diri untuk datang ke sini hari ini dan memberikan begitu banyak hadiah." Semua orang buru-buru berkata, "Tidak, tidak, ini sudah sewajarnya." Yichen memandang kerumunan kemudian tersenyum dan berkata, "Seperti kata pepatah, pemberian hadiah harus dibalas. Setelah tahun baru Imlek, aku pasti akan menyiapkan hadiah untuk kalian semua sebagai balasan dariku. Pada saat nanti, aku harus merepotkan Presiden Qin untuk menyiapkan beberapa bahan untukku." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang datang untuk memberikan salam tahun baru seketika menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak dapat ditahan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Yichen ingin memberikan pil sebagai bentuk hadiah balasan kepada mereka. Jika tidak, Yichen tidak akan mungkin berkata bahwa dia akan merepotkan Qin Gang untuk menyiapkan bahan. Apa yang dilakukan Qin Gang? Dia adalah orang yang khusus menyiapkan berbagai obat-obatan herbal. Bahan dari obat yang pertama kali dibuat oleh Yichen juga adalah disiapkan oleh Qin Gang sebelumnya. Yichen sekarang kembali meminta Qin Gang untuk menyiapkan bahan. Jika bukan untuk membuat pil, lalu apa lagi? Dan alasan mengapa Yichen tidak mengatakan dengan jelas adalah karena dia tidak ingin menyebutkan hal tentang pil tersebut secara langsung di hadapan istri dan mertuanya, baik itu obat mujarab atau pil permajaan, dan dia tidak memberitahu keluarganya. Namun orang-orang yang hadir di tempat ini semuanya pernah merasakan kebaikan Yichen dan mereka
segera mengerti meski dia hanya berkata sampai di sana. Pil permajaan milik Yi Chen sudah tidak banyak tersisa. Selain itu, seperti kata patah, semakin langka suatu barang, maka akan semakin tinggi pula nilai dari barang tersebut. Li Tailai menghabiskan uang 2 miliar yuan hanya untuk satu butir pil permajaan yang membuktikan bahwa pil permajaan benar-benar sepadan dengan harganya bagi orang kaya. Oleh karena itu, dia juga tidak berniat untuk menggunakan pil permajaan sebagai hadiah balasan untuk semua orang. Jika barang seperti ini dapat ditemukan di mana-mana, maka secara alami barang tersebut tidak akan menjadi begitu langka dan nilainya secara alami akan ikut menurun. Oleh karena itu, Yi Chen berencana untuk meminta Qin Gang untuk mencari beberapa bahan mentah dan membuat kembali sejumlah pil pertama yang pernah dibuatnya dahulu dan kemudian memberikan kepada masing-masing satu butir sebagai hadiah balasan. Semua orang datang hanya bertujuan untuk mengucapkan salam tahun baru kepada Yi Chen dan memberikan beberapa hadiah tahun baru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yi Chen akan memberikan mereka pil sebagai hadiah balasan. Oleh karena itu, semua orang pun terlihat sangat bersemangat dan merasa tidak peduli berapa banyak uang yang telah kalau dikeluarkan, semuanya adalah sangat dan beribu-ribu kali sepadan. Setelah itu semua orang bertukar pandang dan Hongwu berkata, Master Yi, dengan begitu banyak orang dari kita di sini pasti akan mengacaukan perencanaan awal keluarga Anda. Kami izin pamit undur diri. Yi Chen mengangguk dan berkata, setelah tahun baru Imlek, aku akan memilih waktu untuk mengundang semuanya makan malam dan juga membawakan hadiah balasan kepada kalian semua. Semua orang segera mengepalkan tangan dan membungkuk, lalu berkata dengan serempak, terima kasih Master Yi. Iring-iringan mobil yang megah tersebut segera pergi. Setelah keluarga Yi Chen mengantar mereka pergi di depan pintu, Malan menjadi orang pertama yang tidak dapat menahan diri dan berkata, ya Tuhan, hari ini benar-benar kaya. Pila, kapal, pesiar, helikopter, aku benar-benar menjadi kaya. Si Cangkun juga bersemangat dan bergumam, sepasang pas Qin Hua Sanger. Ini adalah harta yang setingkat dengan harta karun nasional. Aku harus pergi dan melihatnya lagi. Malan memandang Yi Chen saat ini dan berkata, oh ya menantuku, aku lihat mereka masih meninggalkan banyak kotak hadiah di dalam. Apa isi di dalamnya? Mengapa mereka tidak mengatakannya? Yi Chen menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bagaimana kalau kamu membukanya jika memang ingin tahu? Malan berkata dengan sangat gembira, aku sangat ingin melihat apa isi di dalamnya. Kalau begitu, aku akan membukanya satu persatu. Cucuran sedikit gugup saat ini, tetapi juga sedikit khawatir dan berkata, Yi Chen, mengapa mereka memberimu begitu banyak hadiah berharga? Nilai total dari barang-barang tersebut mencapai beberapa ratus juta. Bukankah itu sangat banyak? Mengapa kita bisa menerimanya begitu saja? Yi Chen tersenyum dan berkata, aku membantu mereka dan mereka memberikan kita hadiah. Itu semua adalah hal yang dilakukan atas dasar keinginan diri sendiri. Mengapa tidak boleh? Securan berkata, bagaimanapun juga nilainya terlalu tinggi. Apakah kamu yang melihat Peng Shui mereka bisa sepadan dengan nilai sebanyak ini? Yi Chen mengangguk. Selama kamu percaya pada hal ini, maka kamu akan rela menghabiskan uang sebanyak apapun. Dulu ada seorang master Kikong yang sangat hebat. Begitu banyak bintang besar dan orang kaya yang memperlakukannya sebagai tamu terhormat dan mereka juga menghabiskan uang begitu banyak kepadanya. Bukankah itu karena mereka percaya bahwa Kikong dapat mengubah nasib mereka? Securan segera berkata, tetapi bukankah pada akhirnya Kikong dari Master Kikong tersebut terungkap semuanya adalah pembohongan? Yi Chen tersenyum. Dia memang adalah pembohong, tetapi tidak denganku. Setelah itu dia kembali berkata, aku menunjukkan Peng Shui kepada orang-orang ini dan masing-masing dari mereka telah mendapatkan manfaat yang besar tanpa terkecuali. Jika tidak, mengapa Anda berpikir mereka selalu percaya kepadaku?
Tentu saja mereka percaya karena mereka telah melihat efeknya. Securan kembali bertanya, lalu kamu bilang bahwa kamu ingin memberikan hadiah balasan kepada mereka. Apa yang ingin kamu berikan? Ichen berkata, aku akan memberikan kepada mereka masing-masing satu jimat kedamaian. Jimat kedamaian? Securan bertanya terkejut. Apakah itu jenis jimat dijual di kuil-kuil dengan harga beberapa yuan saja? Ichen mengangguk. Hampir sama, tetapi perbedaannya adalah apa yang dijual di kuil di tasbih ditasbihkan oleh biarawan, sedangkan yang aku jual ditasbihkan oleh diriku sendiri. Securan berkata dengan sedikit khawatir, apakah itu dapat diandalkan? Aku selalu merasa sangat khawatir. Aku takut kamu akan ditangkap pergi satu hari nanti. Ichen berkata menghibur. Istriku, jangan khawatir. Aku selalu melakukan bisnis dengan integritas dan transaksi yang adil. Aku telah menunjukkan Feng Shui untuk waktu yang lama. Menurutmu siapa yang akan datang mencari masalah denganku? Securan seketika tercengang ditanyai oleh Ichen. Ichen benar. Setelah sekian lama, Ichen menghasilkan uang yang tidak sedikit dengan melihat Feng Shui, dan dia bahkan berhasil menghasilkan sebuah kediaman yang besar bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Tetapi sampai saat ini tidak ada satupun pelanggannya yang datang untuk mencari masalah dengannya, terutama Wang Jenggang. Kediaman itu diberikan oleh Wang Jenggang, dan dia juga baru saja memberikan permata merah muda yang tidak ternilai harganya, yang membuktikan bahwa Yichen sudah sangat membantunya sehingga membuatnya sangat setia terhadap Yichen. Pada saat ini Malan berkata membujuk, "Oh, Securan, kamu juga tidak mengerti dengan hal-hal seperti Feng Shui, jadi jangan menggurui Yichen." Setelah itu Malan berkata dengan serius, "Ibu tidak berharap kamu dapat membantu Yichen dengan karirmu, tetapi ibu tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menghalangi Yichen. Masa depan keluarga kita semua bergantung pada Yichen." Bu, Securan seketika tidak bisa berkata apa-apa oleh karena perkataan ibunya. Dia bisa melihat bahwa ibunya benar-benar sudah condong ke arah Yichen, dan semua perkataan dia sudah pasti tidak akan mempunyai efek apapun. Oleh karena itu dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berkata, aku pergi ke kantor dulu." Malan buru-buru berkata, "Curan, kenapa kamu tidak menunggu ibu selesai membuka semua hadiah baru pergi?" Securan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah sangat terlambat. Semua orang masih menungguku untuk mengadakan rapat akhir." Malan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu pergi saja dulu. Jika ada sesuatu yang bagus, ibu akan memfotonya untuk mengirimkan fotonya kepadamu." Securan mengiyakan dan berkata kepada Yichen dan secangkun, "Assalamualaikum ayah, aku pergi dulu." Yichen mengangguk, berkendara perlahan di jalan dan perhatikan keselamatan. Securan berkata, "Jangan khawatir, aku akan berhati-hati." Setelah Securan pergi, Yichen kembali ke ruang tamu. Pada saat ini, Secangkun dan Malan tengah masing-masing membongkar kotak hadiah. Malan membuka kotak hadiah dan berseru kegirangan, "Oh Tuhan, ini adalah tas channel edisi terbatas." Secangkun membongkar sebotol arah Moutai. Setelah ia melihatnya dengan cermat, dia tercengang dan berkata, "Ya Tuhan, ini adalah Moutai bintang 5 yang diproduksi tahun 58. Arah ini hanya ada sedikit di dunia, dan ketika dijual di pelelangan berapa tahun lalu, harganya mencapai 2,99 juta. Apa?" Manan bertanya dengan ngeri. "Sebotol Moutai 2,99 juta. Apakah kamu gila?" Secangkun meringkukkan bibirnya dan berkata, "Lihatlah dirimu seperti tidak pernah melihat dunia sama sekali. 2,99 juga Moutai saja sudah membuatmu takut seperti ini. Kuberitahukan kepadamu, di dunia ini masih ada jenis Moutai yang hanya ada 10 botol di seluruh dunia bernama Kaisar Moutai, dan satu botolnya bernilai lebih dari
puluhan juta yuan. Kaisar Motai malah mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Motai ini digali dari tanah kering? Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, kamu kuliah dengan sia-sia, yang kusebut adalah dari kata Kaisar Wu dari dinasti Han, bukan tanah kering ataupun tanah gersang seperti yang kamu sebut. Malan menengus, kamu memandang rendah diriku, jelas kamu yang tidak mengatakannya dengan jelas. Bagaimana mungkin aku tidak tahu Kaisar Wu dari dinasti Han? Xiao Changkun segera membalas, kamu pasti tidak tahu siapa itu Kaisar Wu dari dinasti Han. Jika kamu bisa menyebutkan nama Kaisar Wu dari dinasti Han hari ini, aku akan mengakuimu pernah berkuliah. Malan langsung terdiam. Dia benar-benar tidak ingat siapa nama dari Kaisar Wu dari dinasti Han. Melihat penampilannya yang cemas, Xiao Changkun segera mencibir. Bagaimana tidak ingat? Bagaimana tidak ingat? Apakah kamu kuliah dengan sia-sia? Malan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu banyak omong kosong? Xiao Changkun, kuberitahukan kepadamu, jangan pernah sekali-sekali kamu meminum arak yang ada di tanganmu tersebut. Simpan dan tunggu ketika nilainya naik, nanti akan kujual. Xiao Changkun kesal dan berkata, ini adalah hadiah yang diberikan oleh orang lain kepada menantuku Yi Chen. Mengapa kamu ikut campur? Jika menantuku berkata untuk meminumnya, maka aku akan meminumnya. Jika menantuku berkata untuk menjualnya, maka aku akan menjualnya. Dan jika menantuku menyuruh untuk membantingnya ke lantai untuk mendengar suara pecahan botol tersebut, maka kamu juga hanya bisa diam dan melihatnya saja. Kamu melihat keduanya berdebat lagi, Yi Chen pun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini ponsel berdering tiba-tiba dan itu adalah panggilan video. Ternyata Gu Qiuyi yang menelponnya. Jadi dia berkata, sepasang suami istri di sana, ayah ibu, aku ke kamar dulu. Ada sedikit urusan. Setelah berbicara tanpa menunggu jawaban dari mereka, dia segera masuk ke lift. Yi Chen kembali ke kamarnya dan kemudian menjawab panggilan video Gu Qiuyi dan berkata, halo Nanan, kakak Yi Chen. Dalam video itu Gu Qiuyi tengah mengenakan gaun tidur rumahan sambil melambai ke arah Yi Chen dengan penuh semangat. Dalam video tersebut Gu Qiuyi tidak memakai riasan, rambut hitam panjangnya dengan santai disampirkan di bahunya tidak menunjukkan aura bintang papan atas yang biasa ia pancarkan. Dia lebih persis gadis cantik tetangga rumah. Pada saat ini dia bertanya dalam video dengan riang, kakak Yi Chen sedang sibuk apa? Yi Chen tersenyum dan berkata, aku tidak sedang sibuk. Bukankah sekarang hampir tahun baru Imlek? Aku hanya sedang menyiapkan beberapa barang tahun baru di rumah. Gu Qiuyi tersenyum bahagia. Aku juga. Tahun ini kami merayakan tahun baru di kediaman lama kami di Houhai. Setelah itu dia mengganti kepala kameranya dan merekam lingkungan di sekitarnya seperti yang diharapkan. Dia sedang berada di halaman rumah keluarga Gu. Yi Chen pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nanan, halaman rumahmu sangat besar. Apakah kalian tidak merasa sepi ketika merayakan tahun baru hanya bertiga saja? Tentu tidak. Gu Qiuyi tersenyum. Tahun baru ini melewati tahun baru dengan keluarga dari paman kedua dan paman ketiga. Total ada 3 keluarga di sini. Suasana pun menjadi cukup ramai. Yi Chen mengangguk memikirkan paman kedua dan paman ketiganya. Ia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nanan, bagaimana kabar paman kedua dan paman ketigamu? Akhir-akhir ini mereka tidak lagi mencari masalah dengan keluargamu kan? Gu Qiuyi segera menjawabnya, tidak, paman kedua dan paman ketiga akhir-akhir ini menunjukkan sikap yang baik. Mereka sering berkunjung ke rumah dan setiap kali berkunjung mereka pasti selalu membawa berbagai bingkisan hadiah. Oh benar, tahun baru ini juga mereka meminta izin kepada ayahku untuk dapat melewatkan tahun baru di kediaman lama mereka. Mereka berkata bahwa sudah lama tidak berkumpul bermain bersama merayakan tahun baru. Oleh karena itu mereka pun ingin berkumpul bersama dan ayahku juga menyetujuinya. Yi Chen tahu bahwa paman kedua dan paman ketiga Gu Qiuyi, Gu Yanzheng dan Gu
Yanggang serta putra-putra mereka masih dalam keadaan tidak subur atau kehilangan kemampuan reproduksi mereka. Selama waktu itu, tanpa berpikir pun dia sudah dapat menebaknya bahwa mereka akan bertingkah laku dengan baik. Bagaimanapun mereka juga berharap dapat menyenangkan keluarga Gu Yanjong dan kemudian mendapatkan pengampunan kepada mereka sendiri. Sebelumnya mereka telah menandatangani perjanjian dengan Gu Yanjong bahwa Gu Yanjong yang akan menjadi pemimpin dan ketua atas segala sesuatu di masa depan. Oleh karena itu mereka pun tidak dapat membuat kericuhan apapun. Jadi Yi Chen pun berkata dengan puas, "Baguslah kalau begitu. Jika kedua pamanmu tersebut masih nakal, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin." Yi mengangguk cepat dan berkata, "Kakak Yi Chen, tunggu sebentar. Aku ingin pergi ke kamar orang tuaku. Mereka ingin berbicara denganmu." Yi Chen buru-buru berkata, Pakailah lebih banyak pakaian. Dalam sekali lihat, aku sudah mengetahui bahwa pakaianmu ini adalah pakaian untuk musim panas. Jangan sampai kamu kedinginan karenanya." Yi berkata dengan senyum manis di wajahnya, "Aku tidak akan kedinginan karena seluruh halaman telah dipasang dengan pemanas lantai dan suhunya cukup hangat. Suhu ruangan selalu bertahan di sekitar 28 derajat. Cichen akhirnya merasa lega. Dalam pikirannya, Gyukuyi tidak terlihat seperti tunangannya yang sudah memiliki kontrak pernikahan dan perjanjian perjodohan dari orang tuanya dengan dirinya, melainkan dia lebih terlihat seperti seorang adik perempuan yang telah berada di sisinya sejak kecil. Karena itu Yi Chen juga sangat peduli kepadanya. Di dalam panggilan video tersebut terlihat Gyukuyi sedang berlari kecil melewati sepanjang ruangan yang besar dan pada akhirnya sampai pada kamar Gu Yanjong dan Lin Wan Qiu. Saat ini Gu Yanjong tengah minum teh dan membaca buku di atas meja. Lin Wan Qiu tengah membakar sebatang dupa kayu cendana di dalam tungku kecil dan membawa dupa tersebut ke meja Gu Yanjong. Melihat Gu Qiuye bergegas masuk, dia pun buru-buru berkata, "Nanan, hati-hati, jangan sampai terjatuh." Gu Qiuye berkata dengan penuh semangat, "Ibu, aku sedang melakukan panggilan video dengan kakak Yi Chen." Ketika Gu Yanjong mendengar kata-kata Yi Chen, dia segera meletakkan buku itu di tangannya dan bertanya dengan penuh semangat, "Kamu sedang berbicara dengan Yi Chen? Cepat beritahu kepadaku, aku ingin berbicara dengannya." Yi dengan cepat meletakkan teleponnya di atas meja dengan layar kamera yang menghadap pada Gu Yanjong. Kondisi Gu Yanjong sangat bagus saat ini. Dia dan ia terlihat sangat muda. Ketika dia melihat Yi Chen di dalam video, dia pun langsung tersenyum dan berkata, "Yi Chen, bagaimana kabarmu di Jinling akhir-akhir ini?" Yi Chen tersenyum dan berkata, "Paman, aku baik-baik saja. Bagaimana kabar Paman dan Bibi Lin?" "Baik, kami semua sangat baik." Gu Yanjong mengangguk berulang-ulang. Saat ini Lin Wan Qiu berdiri di samping Gu Yanjong menatap Yi Chen yang ada di layar dan berkata sambil tersenyum, "Yi Chen, kapan kamu datang bermain lagi ke Yanjing? Pamanmu terus memikirkanmu belakangan ini. Hampir setiap hari dia pasti selalu membicarakanmu sehingga membuat telingaku gatal." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Paman, Bibi, tunggu urusanku di sini selesai. Aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Paman dan Bibi di Yanjing." Yi yang berdiri di sisi lainnya, Gu Yanjong bergumam tidak puas. "Apa yang dimaksud dengan mengunjungi mereka berdua? Lalu bagaimana denganku? Apakah aku tidak perlu dikunjungi?" Yi Chen segera tertawa dan berkata, "Tentu saja aku juga akan mengunjungimu. Aku hanya salah berucap saja. Aku akan datang mengunjungi kamu, Paman dan Bibi nanti. Apakah kamu sudah puas sekarang?" Yi bersenandung penuh kemenangan. "Lumayan." Pada saat ini Gu Yanjong berkata, "Ngomong-ngomong, aku dengan bibimu pergi ke Jinling." "Ya." Yi Chen sedikit tersenyum. "Paman sudah mendengarnya?" Gu Yanjong tertawa dan berkata, "Kakekmu meneleponku pagi ini dan memberitahuku tentang apa yang terjadi antara dirimu dan bibimu." Yi Chen bertanya dengan heran. "Dia tahu bahwa aku pernah bertemu denganmu?"
Gu Yanjong menggelengkan kepalanya. Dia belum tahu. Jadi dia juga berpikir bahwa aku belum menerima berita tentang dirimu. Maka dari itu dia memberitahuku tentang dirimu. Ichen bertanya dengan tidak mengerti. Mengapa dia ingin memberitahumu tentang hal-hal ini? Gu Yanjong tersenyum dan berkata, melihat dari maksud yang dia sampaikan, alasan utamanya adalah dia ingin memberitahuku berita tentang dirimu dan kemudian beri dan bertanya kepadaku apakah aku masih bersedia memenuhi janji yang aku buat dengan ayahmu dan membiarkanmu menikah dengan Nanan. Ichen seketika merasa canggung. Tampaknya sang kakek bermaksud bahwa dia masih menginginkannya kembali ke keluarga Yi dan kemudian memintanya menikah dengan Gyu Yi. Gyu Yanjong yang dapat melihat kecanggungan dari Yichen saat ini segera berkata, Yichen, jangan sampai masalah ini menjadi beban untukmu. Aku hanya berkata kepada kakekmu bahwa aku bersedia memenuhi janjiku. Tetapi aku juga berkata bahwa hal ini juga harus menghormati keinginan dari anak-anak. Setelah berbicara, Gyu Yanjong berkata lagi, Yichen, berjalanlah sesuai dengan tempomu sendiri. Aku sudah berkata bahwa keluarga kami akan menunggumu selama 3 tahun dan kami akan menunggumu selama 3 tahun. Ichen mengangguk ringan dan berkata, Pamanku, terima kasih atas pengertian paman. Gu Yanjong melambaikan tangannya dan berkata, kamulah yang telah menolong nyawa pamanmu ini. Mengapa kamu begitu sungkan kepadaku? Segera setelah itu Gu Yanjong kembali berkata, oh iya, kakekmu juga memintaku untuk mencoba membujukmu. Bagaimanapun juga kamu dan bibimu adalah satu keluarga. Jangan terlalu marah, apalagi sampai merusak kedamaianmu sendiri. Ichen berkata, paman bibiku ini terlalu arogan dan kakek juga tidak mengontrolnya dengan baik. Ketika dia tiba di Jinling, dia segera bertingkah angkuh dan arogan kepadaku dan bahkan pergi mencari ibu mertuaku untuk mencari masalah dengannya. Arogansinya sudah melebihi batas. Yu Yanjong mengangguk dan berkata, bibimu ketika di Janjing sangat terkenal karena dia sangat sulit untuk dihadapi. Aku tidak menyangka sesampainya dia di Jinling, dia justru berhasil ditaklukkan olehmu. Ichen berkata dengan datar, jika dia tidak bertingkah keterlaluan, aku pun tetap tidak ingin menjadi akrab dengannya. Gu Yanjong sedikit tersenyum dan berkata, kakekmu juga memintaku untuk membujukmu agar pulang ke rumah ketika ada waktu santai. Nah, setelah tahun baru Imlek, festival Lentera dan hampir bulan Maret, dia berharap kamu dapat pulang ke rumah pada saat perayaan Cengbeng nanti untuk bersama dengannya menghadiri upacara pemujaan leluhur yang diadakan oleh keluarga Yi di Gunung Yeling. Yichen bertanya dengan heran, mengadakan upacara pemujaan leluhur? Ya, Gu Yanjong berkata, keluargamu selalu mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 2 tahun sekali. Dan kebetulan tahun ini adalah tahun tersebut. Gunung Yeling telah dikembangkan selama 3 tahun lebih. Dan pengerjaannya baru saja selesai pada musim semi tahun lalu. Pada musim gugur, keluarga Yi memindahkan makam para leluhur ke Gunung Yeling. Dan oleh karena itu, Hari Cengbeng pada tahun ini juga adalah hari raya pertama yang diadakan sejak makam leluhur dipindahkan ke Gunung Yeling. Jadi kakekmu ingin mengadakan upacara akbar untuk pemujaan leluhur pada saatnya nanti. Tidak hanya keluarga Yi darimu saja, tetapi seluruh ranting dari keluarga Yi yang berjumlah puluhan dan tersebar di seluruh penjuru negeri ini juga akan datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Kamu adalah cucu dari keluarga Yi. Dia berharap kamu bisa berada di sana dan sekaligus secara resmi memberikan hormat kepada mendiang orang tuamu.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.